Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, segenap karyawan Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah atau konsisten dalam upaya mengupgrade keilmuan kita melalui kajian ketarjian yang pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita kaji sebelumnya, yaitu berkaitan dengan manhaj tarjih Muhammadiyah atau teori istinbat hukum di dalam Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pada minggu yang lalu sudah kita coba bahas dan diskusikan tentang apa yang disebut dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Dan manhaj tarjih Muhammadiyah itu untuk merefresh ingatan kita. Manhaj tarjih Muhammadiyah itu bicara tentang metodologi penggalian hukum yang sumbernya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari manhaj tarjih itu lahir produk-produk tarjih. Produk tarjih itu ada putusan. Putusan itu hasil Munas, Musyawarah Nasional. Dan juga ada fatwa-fatwa tarjih. Yang putusan itu, putusannya dihimpun di dalam kitab atau buku yang namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Kemudian fatwa-fatwa tarjih itu dipublikasikan menjadi sebuah buku yang disebut TJA. TJA itu apa? Tanya jawab agama. HPT kita sudah memiliki HPT jilid 1 dan jilid 3, jilid 2-nya belum dipublish ya. Kemudian fatwa sebagaimana yang dihimpun dalam TJA, tanya jawab agama, kita sudah memiliki 8 jilid. Nah, putusan dan fatwa itulah yang disebut dengan fikih Muhammadiyah. Jadi kalau kita coba bandingkan dengan keilmuan klasik, ada yang disebut dengan fikih. Fikih itu ilmu yang sudah instan untuk diaplikasikan. Fikih. Kemudian teori yang berbicara tentang bagaimana kita melahirkan produk fikih itu disebut apa? Usul fikih. Berarti manhaj tarjih itu hampir sama dengan usul fikih. Kemudian fikih itu kalau di Muhammadiyah ya HPT atau fatwa tarjih. Keduanya itu disebut apa? Produk tarjih. Kemudian melahirkan paham keagamaan Muhammadiyah. Ya, paham keagamaan Muhammadiyah itu apa saja? Ya, sebagaimana yang kita kaji kemarin, kita kaji tentang apa? Kita Siam, bicara tentang puasa. Sebagaimana yang kita kaji kemarin itu menggambarkan paham keagamaan apa? Muhammadiyah. Kemudian referensi ketarjian ini Bapak dan Ibu sekalian, ya sebisa mungkin untuk diupayakan untuk punya koleksi pribadi ya kalau memungkinkan. Tapi kalau nggak memungkinkan ya minimal tahu. Tapi saya tetap rekomendasikan apa? Bisa
beli ya Bapak dan Ibu sekalian, biar keilmuan kita semakin berkembang dan bertambah gitu. Karena apa? Buku-buku ini menjadi penting dan menggambarkan paham keagamaan yang ada di Muhammadiyah. Itu yang di atas itu ada HPT jilid 1, kemudian HPT jilid 3. Yang bawahnya itu ada tulisannya Taya Jawab Agama mulai dari jilid 1 sampai jilid 8. Minimal kita di Muhammadiyah supaya bisa memahami paham keagamaan Muhammadiyah secara komprehensif, di rumah kita hendaknya memiliki 10 buku. HPT 2 buku, TJA 8 buku. Nah, dan kemarin kita sudah kaji tentang komponen manhaj tarjih. Komponen manhaj tarjih itu ada, kalau kita petakan itu menjadi 4 ya. Yang pertama wawasan, isinya semangat atau perspektif. Yang kedua sumber ajaran agama. Yang ketiga pendekatan. Yang keempat metode atau prosedur teknis. Dan mudah-mudahan kita tinggal memiliki 2 hari lagi untuk kajian manhaj tarjih. Ini hari kedua. Memang saya sudah planning menjadi 4 sesi, tapi rasanya nggak bakal selesai. Tapi nggak apa-apa ya, minimal kita tahu peta pemikiran manhaj tarjih, yaitu isinya wawasan, kedua sumber ajaran, kemudian ketiga pendekatan, yang keempat metode atau prosedur teknis. Dan untuk wawasan yang isinya tadi perspektif atau semangat, maksudnya wawasan itu isinya perspektif atau semangat, semuanya ini memberikan inspirasi munculnya fatwa atau putusan tarjih. Berarti ijtihad yang dilakukan di dalam Muhammadiyah itu diinspirasi atau dilandasi atas 5 wawasan ini. Yang pertama paham agama, yang kedua tajdid ya, kemarin kita sampai di sini ya. Kemudian yang ketiga toleransi, yang keempat keterbukaan, yang kelima tidak berafiliasi kepada mazhab tertentu. Sekedar mengingatkan ya Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, wawasan paham agama itu bisa kita temukan rumusannya ketika Muhammadiyah mendefinisikan ma huwa din, apa itu agama, sebagaimana dalam kitab masalah 5 di dalam HPT kita. Ketika Muhammadiyah menjawab pertanyaan ma huwa din, apa itu agama, maka Muhammadiyah ketika bicara agama langsung pada sumber agama itu sumbernya apa gitu. Maka di sana dikatakan ma anzalahullahu fil Quran. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah dalam Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Terima. Dulu istilahnya itu sunnah tahun 1973 Majelis Tarjih Jawa Barat itu melakukan halaqah atau melakukan forum untuk mengkaji tentang sholat Iden. Sholat apa? Iden, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam forum yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Jawa Barat itu disimpulkan bahwasanya sholat Iden itu tidak pakai takbir zawaid, tidak pakai takbir apa? Zawaid. Takbir zawaid itu apa? Takbir tambahan. Sholat Iden itu jumlah rakaatnya berapa? 2 rakaat. Apa yang membedakan sholat Iden dengan sholat yang jumlahnya 2 rakaat? Yang membedakan apa? Ada takbir yang disebut dengan apa? Takbir zawaid. Takbir zawaid itu jumlahnya berapa? 12. Sama'an fil ula, 7 di rakaat pertama, wa khamsan fil akhirah, dan 5 di rakaat yang kedua. Tapi dalam kajian Majelis Tarjih Jawa Barat ketika melihat semua hadis yang berbicara tentang takbir zawaid di sholat id, itu ternyata hadisnya tidak lepas dari kritikan. Artinya semua hadisnya terdapat kritikan pada sanadnya. Sanad itu transmisi periwayatan sebuah hadis.
sehingga hadisnya dhaif semuanya. Ketika hadisnya dhaif, maka Majelis Tarjih Jawa Barat berpedoman pada rumusan tentang definisi paham agama. Paham agama dalam Muhammadiyah sumbernya apa? Al-Quran. Yang kedua apa? As-Sunnah Shahihah. Karena redaksinya pakai As-Sunnah Shahihah, sehingga kesimpulan Majelis Tarjih Jawa Barat ketika itu, maka dalam pelaksanaan sholat id itu tidak disyariatkan pakai takbir apa? Zawaid. Berarti sholat id takbirnya cukup takbiratul ihram, menggunakan keumuman hadis Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat, ucapkanlah takbir. Takbir apa? Takbiratul ihram. Sudah tidak ada takbir zawaid itu. Nah, karena tadi berpandangan bahwasanya dalam definisi agama kita pakai as-sunnah shahihah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, di Munas Garut ya 1976, di mana? Garut itu. Di sana justru Muhammadiyah merumuskan bahwasanya sholat id itu diantara kaifiahnya apa? Ada takbir zawaid. Berarti Allahu Akbar kemudian melakukan takbir 7 kali gitu. Nah, sehingga ketika itu karena terjadi perdebatan antara Majelis Tarjih Jawa Barat dengan Majelis Tarjih Pusat, maka As-Sunnah Shahihah itu 1977 itu didiskusikan kembali. Maksud Sunnah Shahihah dalam pandangan Muhammadiyah itu apakah As-Shahihah ini identik dengan pemahaman ahli hadis bahwasanya yang bisa menjadi sumber hukum itu hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif tidak bisa dipakai. Atau maksudnya As-Sunnah Shahihah itu maksudnya makbulah. Maksudnya hadis atau sunnah yang bisa dijadikan sumber itu, sumber hukum itu apa? Sunnah yang memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Hadis hasan penting untuk dijadikan sumber hukum. Kenapa? Kalau tidak bisa dipakai, nanti beberapa amaliyah kita apa? Tidak ditemukan landasannya. Ya contohnya apa tadi? Takbir zawaid. Dan sehingga definisi tentang sunnah shahihah ini atau redaksi tentang sunnah shahihah ini perlu untuk ditafsir ulang. Maka 1977 dilakukan seminar nasional tarjih untuk membahas apa yang dimaksud dengan sunnah shahihah. Maka kesimpulannya sunnah shahihah ini ai makbulah, yaitu sunnah yang bisa dijadikan sumber hukum. Sehingga dalam Muhammadiyah dalam menentukan diknum norma atau hukum itu dipakai yang pertama apa? Hadisnya sahih. Yang kedua apa? Hasan. Tapi kalau dhaif tidak bisa dipakai, sehingga takbir zawaid kita atau sholat id kita tetap pakai apa? Takbir zawaid. Tapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, catatan yang menarik ya dari definisi agama ini. Kenapa kok Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama itu langsung pada sumber agama? Karena ketika itu Muhammadiyah menghadapi ya bahwasanya di masyarakat itu banyak keyakinan tradisi yang dianggap bagian yang integral dari agama, ternyata tidak ditemukan apa? Dasarnya dari agama. Mohon maaf misalnya, mohon maaf ya, ritual pasca kematian. Kalau orang Malaysia menyebutnya apa? Kenduri arwah. Kalau kita apa ya? Tahlilan pasca kematian. Itu kan dipahami sebagai bagian yang integral di masyarakat. Pokoknya orang itu yang menentukan keselamatannya itu ketika apa? Ditahlili pasca meninggalnya. Meskipun dulu misalnya tidak soleh nggak apa-apa. Yang penting pesannya apa? Kalau meninggal suruh ditahlili. Ini menjadi bagian yang integral di masyarakat. Tetapi kalau kita cek dalilnya, ada nggak sumbernya dari Quran dan Sunnah? Ternyata tidak ditemukan. Dan sehingga Muhammadiyah ketika melihat ini, ya tadi, apakah ini permasalahan agama? Kalau ini permasalahan agama, ya harus apa? Ada sumbernya dari Quran dan
sunnah. Nah, sehingga rumusan tentang definisi agama ini penting di dalam kita bertarjih, sehingga semua sesuatu yang dihubungkan dengan keagamaan itu ya harus jelas sumbernya dari Quran dan sunnah. Yang dalam Muhammadiyah disebut apa? Sunnah apa? Maqbulah, yang meliputi apa? Hadis sahih dan hadis apa? Hasan. Oke. Berikutnya ya, wawasan tajdid. Tajdid itu artinya apa? Pembaruan. Tajdid itu pembaruan, dari kata jadid. Jadid itu apa? New. Lawannya apa? Qadim, old gitu. Artinya apa? Jaddada yujaddidu tajdidan, itu menjadikan sesuatu itu baru. Nah, maksudnya apa? Tajdid dalam Muhammadiyah itu memiliki dua makna atau dua arti. Yang pertama dalam bidang akidah, dan kedua apa? Bidang ibadah. Itu tajdid artinya apa? Pemurnian atau purifikasi. Maksudnya apa? Muhammadiyah berupaya mengembalikan kemurnian ajaran agama Islam ini sesuai sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Itu berarti yang pertama, tajdid itu artinya purifikasi atau pemurnian. Itu dilakukan oleh Muhammadiyah dalam dua bidang. Yang pertama apa? Akidah, persoalan keyakinan. Yang kedua ibadah, persoalan apa? Ritual. Kemudian yang kedua, tajdid itu maknanya dinamisasi. Ini dilakukan oleh Muhammadiyah dalam bidang muamalat keduniaan. Muamalat keduniaan itu apa? Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi apa? Antum a'lamu apa? Bi umuri apa? Dunyakum. Antum, kamu sekalian, a'lamu, lebih tahu atau lebih profesional, bi umuri dunyakum, bagaimana engkau mengelola keduniaan ini. Hadis ini penting, Pak atau Bu, karena hadis ini memiliki historical background. Bagaimana muncul hadis ini? Ketika Nabi melewati pekebun kurma, mereka sedang melakukan talqih. Talqih itu apa? Bukan, kalau jenengan punya salak itu, salak jantan dengan salak betina itu diserbukkan. Tapi sama Nabi nggak usah diserbukkan, cukup dibiarkan terjadi apa? Perkawinan secara apa? Alami, lewat angin, lewat apa? Hewan dan yang lainnya. Ternyata waktunya panen itu Gatot itu apa? Gagal total. Dan para pekebun kurma tadi mengkomplain kepada Rasulullah, ya Rasulullah, qulta kadza wa kadza. Ya Rasulullah, dulu engkau memberikan saran begini-begini. Terus Rasulullah bilang apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana mengelola urusan keduniaan ini. Artinya apa? Ini bukan menjadi tugas diutusnya Nabi. Karena Nabi itu ketika bicara wahyu, menjelaskan agama, boleh salah atau enggak? Tidak. Tapi ketika Nabi mengatur keduniaan ini, melakukan dagang, Nabi pernah enggak rugi dalam dagang? Ya pernah, karena sebagai manusia biasa. Nah, tajdid dalam muamalah duniawiyah, pokoknya muamalah dunia itu apa? Segala sesuatu yang bukan menjadi tugas Nabi, itu Muhammadiyah tajdidnya dinamisasi. Artinya apa? Berkembang sesuai dengan zaman dan modernitas. Artinya berkembang sesuai apa? Tuntutan zaman, dengan semangat kreatif dan inovatif. Nah, contohnya dalam bidang akidah itu tajdid Muhammadiyah apa? Yaitu mengajak kepada akidah as-sahihah, kemudian memberantas TBC ST, itu apa? Tahayul, bid'ah, khurafat dan syirik. Dalam bidang ibadah juga tajdidnya purifikasi. Muhammadiyah berupaya mencari format ibadah yang mendekati tuntunan Nabi Muhammad SAW. Misalnya banyak kalangan ahli fikih yang mengatakan ketika kita membaca sholawat di dalam sholat disunahkan pakai sayyidina. Tapi setelah dikaji oleh majelis tarjih, ternyata tidak ditemukan sayyidina.
Dina. Maka tajdid yang dilakukan Muhammadiyah apa? Merujuk sesuai apa yang diajarkan oleh Nabi. Nanti kita temukan di referensi yang dikutip oleh Muhammadiyah itu justru kitab Al-Um. Kitab Al-Um itu kitabnya siapa? Madzhab Syafi'i yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri. Di sana dikatakan wa fil an Ka'ab ibn Ujrah, dari Ka'ab ibn Ujrah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi shalah Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi ketika membaca sholawat di dalam sholat tidak pakai sayyidina. Ya itulah yang kita ikuti. Tetapi bukan berarti Muhammadiyah menafikan pluralitas atau variasi dalam pelaksanaan ibadah. Ibadah itu boleh beda tata caranya selama dalilnya sahih. Contohnya doa iftitah boleh Allahumma ba'id, boleh wajjahtu, boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Salat tarawih atau qiyamul Ramadan yang penting jumlah rakaatnya 11 rakaat. Tapi kaifiyah atau formasinya boleh beda. Boleh formasinya 4-4-3. Semuanya berapa, Pak? 11. Boleh 2-2-2-2 berarti 8 3 witir. Boleh juga 2-2-2-2-2 10 1 witir. Semuanya berbeda. Tapi sebenarnya semuanya punya landasan, itu tidak apa-apa. Kemudian yang berikutnya tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah, contohnya yaitu penentuan awal bulan Qamariyah. Muhammadiyah sudah berpindah dari ru'yatul hilal ke hisab. Karena Muhammadiyah memahami meskipun Nabi memerintahkan untuk melihat hilal, tapi Nabi itu berbicara sesuai dengan konteks zamannya. Di hadis yang lain Nabi menjelaskan kenapa Nabi menggunakan ru'yatul hilal. Nabi mengatakan nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wala nahsub. Kami adalah umat yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa menghitung. Menunjukkan di zaman Nabi belum memungkinkan untuk menggunakan hisab. Tapi umatnya Nabi ini apakah masih disebut ummatun ummiyatun? Tidak, Bapak dan Ibu sekalian. Ilmu astronomi sudah sebegitu berkembang pesat di kampus-kampus Islam yang justru menentukan awal bulan lebih mudah menggunakan hisab daripada ya. Apalagi kita hidup di zaman modern, scheduling atau planning itu kan menjadi penting, Pak. Artinya kapan Ramadan tahun ke depan, kalau kita pakai hisab sudah bisa diprediksi. Tapi kalau ru'yatul hilal untuk menentukan usia bulan itu apakah 29 atau 30, itu harus melihat bulan dulu, melihat visibilitas bulan Qamariyah, sehingga merepotkan. Itu contoh tajdid, artinya dinamisasi. Berikutnya, Bu, seorang perempuan itu bolehkah menjadi direktur rumah sakit? Boleh, Bu? Menjadi pemimpin atau menduduki jabatan publik, boleh atau enggak, Bu? Kepala sekolah, boleh? Boleh, Bu? Boleh atau enggak? Kok enggak pede jawab? Atau takut ya? Direktur rumah sakit boleh? Nanti saya omongkan ke Pak Direktur loh. Boleh enggak? Boleh. Kemudian jadi kepala sekolah? Boleh. Tapi imam sholat boleh? Nah, bedanya apa? Direktur rumah sakit boleh, sekolah boleh, imam sholat kok enggak boleh? Kalau jamaahnya perempuan, Bu, boleh. Tapi kalau jamaahnya ada yang laki-laki, tidak boleh. Kalau rumah sakit karyawannya ada laki-laki, jenengan direktur. Enggak, bedanya apa, Bu? Duniawi. Tapi kalau sholat ibadah, nah itu, Bu, ya. Jadi kalau konteks muamalah duniawiyah sebagaimana menjadi direktur rumah sakit, menjadi kepala sekolah itu boleh. Kenapa? Karena itu konteksnya muamalah duniawiyah. Tapi kalau imam sholat itu ibadah, maka tidak boleh.
Dan bagaimana tentang hadis Nabi? Nabi bersabda, lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Rawahu Muslimun. Tidak beruntung sebuah kaum, suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Gimana Bu itu? Nah, hadis itu dipahami secara kontekstual di zamannya Nabi. Ketika Nabi mengucapkan semacam itu ketika orang Persia melantik rajanya atau ratunya dari seorang wanita yang disebut Kisra gitu. Ya. Nabi bilang apa? Lan yufliha qaumun walau amrahum imra'atan. Tidak akan beruntung sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Memang di zaman Nabi secara sosiologis wanita itu belum siap untuk menjadi pemimpin. Di masa Nabi, di masa jahiliyah saja, Umar bin Khattab ketika melahirkan anak perempuan yang dilakukan apa Bu? Dikubur hidup-hidup. Menunjukkan kalau wanita itu apa? Belum layak, belum siap untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Tetapi setelah Nabi mendakwahkan Islam, Nabi apa? Menempatkan posisi atau status wanita sama dengan laki-laki, tapi tidak semuanya sama loh Bu. Maksudnya secara umum ada equality atau persamaan. Dan juga Nabi melahirkan banyak generasi perempuan yang luar biasa. Misalnya Aisyah menjadi intelektual Islam pasca Nabi. Artinya kesempatan meraih pendidikan itu apa bisa dicapai. Dan juga di konteks sekarang bisa jadi perempuan itu lebih berpengalaman daripada laki-laki. Maka dalam ijtihad Muhammadiyah, wanita menduduki jabatan publik itu diperbolehkan. Misalnya menjadi kepala sekolah, menjadi apa? Direktur rumah sakit. Tapi kalau masalah ibadah tidak boleh. Misalnya jenengan mau jadi imam sholat nggak boleh Bu. Menjadi khotib Jumat boleh nggak? Itu di Amerika ada Aminah Wadud ya, seorang ulama wanita, ya, dia berpaham liberalisme ya. Dia memimpin sholat Jumat dan jadi apa? Khotib. Tapi kalau di Muhammadiyah itu nggak boleh. Kenapa? Itu kontennya ibadah. Oke. Bisa dipahami ya? Berikutnya wawasan toleransi. Saya 5 menit lagi. Toleransi itu maksudnya apa? Keterbukaan. Maksudnya apa? Putusan tarjih tidak menganggap dirinya saja yang benar, sementara yang lain tidak benar. Artinya ketika kita berpedoman pada HPT itu bukan berarti kita intoleran. Tetap kita toleransi kepada kelompok yang berbeda. Contohnya, ketika warga Muhammadiyah sholat subuh di belakang imam yang kunut, jenengan sholatnya perlu untuk diulangi atau tetap sah? Tetap apa? Tetap sah. Kita sholat terawihnya berapa? 11 rakaat, tapi kita tidak menganggap yang melakukan sholat terawih itu 23 itu sesat atau min ahlinar, penduduk neraka. Tidak ya. Itu artinya apa? Wawasan toleransi. Artinya kalau kita berpahaman kalau sholat terawih kita 11 kita tidak kunut, yaitu untuk diri kita, bahwasanya itu yang kita pahami sebagai sebuah kebenaran berdasarkan kajian ilmiah. Tapi bukan berarti kita menganggap kelompok yang lain apa sesat. Itu prinsip apa? Toleransi atau tasamuh. Berikutnya wawasan keterbukaan atau the openness. Keterbukaan itu apa? Maksudnya segala putusan tarjih yang pernah diputuskan itu boleh dikoreksi atau dikaji ulang. Bukan berarti HPT ini sudah apa? Taken for granted, tidak boleh diutak-atik. Atau HPT ini sudah levelnya kitab suci. Kitab sucinya orang Muhammadiyah selevel dengan Quran. Bukan semacam itu. Maksudnya putusan atau fatwa tarjih itu bisa jadi dikoreksi kembali, dikaji kembali, dan majelis tarjih tidak akan sungkan untuk melakukan perbaikan terhadap putusan dan fatwanya. Contohnya,
tahun 1929 gambarnya Mbah Ahmad Dahlan itu pernah diharamkan. Jadi dulu orang Muhammadiyah haram memasang gambarnya Mbah Ahmad Dahlan. Alasannya apa? Saddan lidari'ah, sebagai tindakan preventif karena melihat akidah warga Muhammadiyah belum kuat. Maksudnya memungkinkan kalau orang Muhammadiyah pegang gambarnya Mbah Ahmad Dahlan di gang ini Bu, atau Pak, nanti diusapkan ke batuk, biar apa? Ngalap berkah. Saya pernah lihat orang pengen haji gitu, pengen haji itu, di rumahnya itu ditempeli gambar Ka'bah di depan musola atau tempat sholatnya di rumahnya tuh, kamar sholatnya. Kalau habis sholat itu tangannya gini, kemudian diusapkan ke batuknya ini. Beranggapan apa? Itu mempercepat dia bisa berangkat haji. Itu nggak ada dasarnya. Kemudian tahun 1960 di Muktamar di Sidoarjo, putusan tadi dicabut karena melihat bahwasanya kita sebagai warga Muhammadiyah ini penting untuk memperkenalkan kepada generasi muda kita siapa founding father apa? Organisasi, ada nilai edukasinya, sehingga di Muhammadiyah sekarang biasa memasang apa? Gambar Mbah Ahmad Dahlan. Tapi ada enggak yang pegang gambarnya kemudian dioleskan ke mukanya? Ada Bu? Enggak ada, enggak boleh itu ya. Oke. Kemudian contohnya berikutnya, kriteria awal waktu subuh. Dulu kriteria awal waktu subuh kita itu minus 20 derajat. Sekarang minus berapa Pak Tebu? 18 derajat. Karena 1 derajat itu 4 menit, kita dari minus 20 menjadi minus 18, berarti apa? Mundur 8 menit. Itu berdasarkan kajian baik penelitian lapangan maupun penelitian literatur. Penelitian lapangan, Muhammadiyah mengamanatkan kepada 3 lembaga astronomi, UNSU Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, UHAMKA yang ada di Jakarta, UAD Universitas Ahmad Dahlan, untuk melakukan kajian. Ternyata dari 3 lembaga astronomi itu tidak ada yang menemukan berdasarkan kajian di lapangan observasi bahwasanya kriteria awal waktu subuh kita minus 20 derajat. Kedua, kajian literatur. Para ulama kita atau ulama astronom kita di dunia Islam itu mulai abad 3 Hijriah sampai 14 Hijriah menyimpulkan mayoritas bilang apa? Minus 18 derajat. Sehingga di Munas Tarjih ke-31 tahun 2020 Muhammadiyah menyimpulkan waktu subuh kita mundur 8 menit. Itu artinya apa? Merevisi putusan yang pernah diputuskan. Itu prinsipnya bahwasanya apa? Keterbukaan. Berikutnya ini yang paling penting Pak Teguh. Muhammadiyah itu tidak berafiliasi kepada mazhab. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Muhammadiyah memahami agama itu langsung dari sumber hukumnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah makbulah, melalui proses ijtihad dengan metode-metode ijtihad yang tertentu. Yang menjadi pertanyaan, ketika Muhammadiyah tidak memilih tidak bermadzhab, apakah madzhab tidak penting? Penting atau enggak Pak? Coba. Penting, madzhab itu penting karena madzhab itu bisa kita jadikan acuan sebagai pertimbangan dalam kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah. Tetapi tidak ada imam yang ucapannya atau pendapatnya itu maksum terhindar dari kesalahan. Sehingga Muhammadiyah apa? Tidak bermadzhab tetapi juga tidak anti mazhab. Artinya apa? Dalam upaya kita merujuk pada atau kembali pada Quran dan Sunnah itu tetap mempertimbangkan pendapat-pendapat mazhab. Tidak hanya satu mazhab tapi juga lintas mazhab. Misalnya dalam sholat saja, kita sholatnya pakai usoli atau enggak? Tidak. Artinya usolinya tidak ditalafutkan. Kita sama dengan pendapat Hambali misalnya. Ketika kita takbir sejajar dengan telinga, sama dengan mazhab Syafi'i. Makmum
itu baca Al-Fatihah atau tidak? Ada dua pendapat, ada yang bilang baca, ada yang tidak. Tapi putusan tarjih kita bilang Pak makmum tetap baca Al-Fatihah, sama dengan mazhab Syafi'i. Isti'adzah kita, isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau jenengan sholat dibaca setiap rakaat atau cukup rakaat pertama saja, Pak atau Bu? Jenengan jawabnya apa, Pak? Setiap rakaat atau rakaat pertama saja? Jenengan, Bu? Kalau di tarjih kita di setiap rakaat. Kenapa? Karena isti'adzah itu untuk membaca Al-Quran, dan setiap rakaat kita ada bacaan Quran. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id apa? Billahi minasyaitonir apa? Rajim. Gitu. Artinya ini sama dengan mazhab Syafi'i. Tapi kunut subuh kita sama dengan mazhab apa? Mazhab Hambali atau mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Syafi'i dan Maliki. Artinya dalam sholat kita itu ada yang sama dengan mazhab, ada yang tidak. Dan terkadang Muhammadiyah keluar dari mazhab yang 4. Contohnya, jenengan tarawihnya berapa? 11 rakaat. 11 rakaat itu ikut mazhab siapa, Pak? 4 mazhab itu ada nggak yang pendapatnya 11 rakaat? Jawabannya tidak ada. Mazhab Hanafi 20 rakaat. Maliki itu 20, dan bahkan Imam Malik dalam Al-Muwatta mengatakan tarawih itu 36, witirnya 3. Berarti jumlahnya berapa, Pak? 39. Jenengan bakat nggak jadi pengikut Malik ya? Tarawih berapa? 39. Wong yang 2-3 saja digebut di YouTube itu berapa menit? 7 menit ya. Al-Fatihah 1 kali nafas itu. Coba bayangkan, sholat 23 cuma 7 menit. Itu tumakninahnya gimana itu? Kemudian mazhab Syafi'i ya 20 rakaat. Mazhab Hambali 20 rakaat. Tapi Muhammadiyah kenapa kok pilih 11? Karena dalam keterangan hadis Aisyah, Rasulullah itu dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan apa? Maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairi ala ihda asrata rakaatan. Rasulullah itu sholat malamnya di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan apa? Tidak lebih dari 11 rakaat. Jam 2 kurang 5 menit. Saya akhiri sekian, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Monggo Pak Dari. Oke, terima kasih Ustaz. Materi yang telah disampaikan panjang lebar itu masih ada kurang lebih, tadi kita mulai 1/4 ya. Masih ada 20 menit atau 15 menit ke depan. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya mengenai materi pada siang hari ini, monggo kami persilakan Bapak atau Ibu. Iya, ini ada juga yang lewat chat. Walaupun dia peserta tapi dia nggak mampu menyampaikan, sehingga lewat chatting. Ini saya bacakan Ustaz ini. Bagaimana hukumnya apabila kita di suatu keadaan kita berwudu di kamar mandi atau WC? Apakah kita tetap membaca basmalah? Terus yang kedua, bagaimana putusan tarjih Muhammadiyah tentang tadarus Al-Quran di bulan Ramadan? Oke ya, menarik tadi pertanyaannya. Yang pertama tentang membaca basmalah di kamar mandi. Dalam wudhu itu disunahkan apa? Membaca
basmalah. Dalam hadisnya apa? Tawadzu'u bismillah. Berwudulah kamu dengan menyebut nama Allah. Sehingga dalam HPT kita di antara sunnah wudu itu membaca basmalah itu. Nah, kemudian kalau kita wudu berada di kamar kecil atau di WC, apakah boleh membaca basmalah secara jahron? Jawabannya tidak boleh, karena WC itu tempat kotor, tidak boleh disebut di situ nama Allah, karena Allah itu sangat mulia, maka jangan sampai disebut di WC. Demikian juga kalau jenengan bawa misalnya mushaf itu, jangan sampai dibawa ke kamar mandi itu, apalagi dibuka. HP-nya bagaimana kalau ada Al-Qur'annya, misalnya WA, Bapak dan Ibu sekalian, kadang sambil itu ya, sambil itu enaknya sambil buka chat Pak ya. Bawa HP nggak apa-apa, tapi kalau jenengan lihat WA jangan sambil berak tadi. Kecuali kalau memang hanya chattingan saja. Tapi kalau di grup WA itu ada yang kirim ayat Quran macam-macam toh. Itu menjadi tidak baik. Sehingga kalau kita di kamar mandi buka WA boleh, tapi WA-nya syaratnya apa? WA-nya chattingan saja. Tidak di situ ada nukilan, ada kutipan, ada yang nge-share ayat Quran. Nah, sehingga kalau lebih amannya ya HP-nya ditinggal atau menghindari yang tadi membuka ayat Al-Quran baik lewat WA ataupun yang lainnya gitu ya. Nah, sehingga kalau kita wudu di WC, bismillahnya bagaimana? Sebelum jenengan masuk WC sudah baca bismillah. Tapi kalau nggak sempat, bismillahnya cukup di hati. Gitu. Kemudian bagaimana kalau memasang doa? Ini saya pernah tahu ya di salah satu sekolah SD gitu, karena gurunya ingin mengajarkan doa masuk WC, keluar WC, ditempelin di dalam WC. Itu kan ada tulisan Arabnya, ada Allahnya juga. Itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Artinya kalau mau nempel doa masuk WC atau keluar WC ya di area luarnya, jangan di dalam itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa Pak tadi? Lupa saya. Mengenai tadarus. Oh ya. Kalau kita lihat di dalam HPT kita, di Kitabus Syiyam kemarin sudah kita bahas ya. Ada 5 perkara yang dibahas. Pembahasan yang terakhir itu bicara tentang fadhailul amal. Di antara fadhailul amal itu apa? Mudarasatul Quran, yaitu mentadarusi Al-Quran. Dalam hadisnya itu Nabi itu tiap malam didatangi oleh malaikat Jibril, fayudarisuhul Quran. Maka malaikat Jibril itu yang mengajarkan Al-Quran secara langsung kepada Nabi. Bedanya tilawatul Quran dengan mudarasatul Quran itu apa? Atau tadarus. Tadarus itu tidak hanya sepihak Pak. Kalau kita baca kan kita baca sendiri. Tapi kalau mudarasatul Quran, kita yang membaca, yang lainnya mendengarkan. Ada yang memahami mudarasatul Quran itu tidak sekedar baca saja, tetapi juga merenungkan isi yang dibaca gitu. Nah, bagaimana pandangan Muhammadiyah tentang tadarus Quran? Jawabannya tadarus Quran itu boleh, bahkan dianjurkan, tidak hanya di bulan Ramadan. Jenengan simaan Quran itu tradisi yang baik, dan cara belajar Al-Quran itu ya simaan itu. Terkadang dibaca sendiri, terkadang disimakkan kepada orang lain. Makanya kalau kita belajar di Timur Tengah, itu kalau Quran ya harus tasmi'. Tasmi' itu apa? Diperdengarkan kepada syekh.
Meskipun bacaan kita seolah-olah baik, tapi ternyata banyak makharijul hurufnya enggak betul. Makanya kalau kita kuliah di Timur Tengah, Quran itu harus dibaca di hadapan syekh dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu. Itu dibaca, padahal cuma baca saja. Tapi itu penting karena dulu Nabi belajar Qur'annya kepada malaikat Jibril itu ya dibaca itu. Artinya tadarus Quran boleh. Hanya saja yang perlu dicatat, jangan sampai tadarus Quran itu mengganggu orang lain. Sudah di atas jam 10 speakernya terlalu apa? Terlalu kencang gitu. Sampai jam 12 itu mengganggu istirahat orang lain, itu tidak diperbolehkan. Wong kita baca Quran di masjid saja, yang lainnya sholat, mengganggu orang yang sholat, boleh atau enggak? Enggak boleh. Sebelum Jumatan, kita kan ketika kita Jumat kan sunahnya apa? Tabkir datang lebih awal. Di antara kita memanfaatkan waktu, yaitu dengan sholat, juga dengan zikir, dengan baca Quran. Tapi kalau kita baca Qurannya terlalu keras, sehingga jamaah yang lain mau sholat terganggu dengan bacaan Quran kita, itu tidak boleh. Gitu. Sehingga tadi tadarus itu syiar dan itu boleh, tetapi harus diperhatikan tadi. Kalau jamnya sudah selesai ya selesai itu, jangan terus sehingga mengganggu istirahat orang lain itu. Demikian jawaban dari Ustadz tadi. Monggo pada teman-teman peserta kajian tarjih yang ingin bertanya, kami persilahkan. Lagi tunjuk dari sini itu. Masih ada sedikit waktu, kurang lebih ada 10 menit. Mbak Evi, kalau mau bertanya, Dr. Harjandi, monggo Dok. Monggo kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya, status sholat berjamaah bagi wanita itu sudah dibahas Bu ya di HPT kita jilid pertama gitu. Yang pertama, hadis tentang keutamaan sholat berjamaah. Nabi bersabda apa? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil faddi bisab'in wa isyrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian bisab'in wa isyrina darajah, dengan 27 derajat. Di riwayat yang lain itu bi khamsin wa isrina darajah, dengan 25 derajat. Yang jenengan tanyakan derajat ini maksudnya apa? Kita pernah sering mendengar hadis ini tapi mungkin jarang kita renungkan. Maksudnya kenapa kok 27 derajat? Tidak misalnya 100 derajat sekalian gitu. Itu apa maksudnya? Ya, derajat ini maksudnya bukan bilangan matematik, hanya menunjukkan keagungan. Yang penting apa? Sholat berjamaah itu memiliki keutamaan melebihi sholat sendirian itu. Artinya apa? Sholat berjamaah itu sangat dianjurkan. Sehingga para ulama juga berselisih pendapat tentang hukum sholat berjamaah. Bahkan kalau mazhab Ahmad atau Hambali itu hukum sholat jamaah wajib. Tapi kalau wajib ya susah lah. Kalau mazhab Syafi'i apa?
fardul kifayah, artinya di satu desa itu minimal ada orang yang melakukan itu. Sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah gitu. Nah kemudian bagaimana tentang wanita? Wanita itu sholatnya lebih baik di masjid atau di rumah? Di rumah, Pak. Ya. Ada yang mengatakan dalam hadisnya ya, seutama-utama tempat sholat bagi wanita itu Pak, qa'ru buyutihinna, yaitu bilik atau kamar yang ia pakai untuk sholat. Berarti wanita itu secara umum ibadahnya privasi gitu. Itu. Nah kemudian di hadis yang lain Nabi bersabda, la tamna'u ima Allah masajidallah. La tamna'u, wahai laki-laki, janganlah engkau mencegah wanita itu mendatangi masjid Allah. Ada penjelasan kalau wanita itu lebih baik sholat di rumah. Ada hadis yang menjelaskan sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian. Tidak hanya bagi laki-laki tapi juga bagi perempuan. Ada hadis yang menjelaskan Nabi melarang orang laki-laki, para wali melarang istrinya dan budaknya mendatangi masjid. Bagaimana kita mensinkronkan beberapa hadis itu, Pak atau Bu? Dalam pandangan Muhammadiyah, wanita itu boleh mendatangi masjid dan bahkan itu lebih baik jika mendatangkan maslahat. Nah sekarang konteks sekarang Pak atau Bu, wanita mendatangi masjid itu dari segi keamanan aman atau enggak Pak atau Bu? Di zaman Nabi itu enggak aman Bu, karena di masyarakat apa? Primitif, kemudian padang pasir, apalagi sholat subuh itu mendatangi Masjid Nabawi dan juga jaraknya jauh, itu berpotensi pada keamanan apa? Pribadi atau kehormatannya. Tapi kalau zaman sekarang masjid terlalu dekat dengan apa? Lingkungan kita. Pasti setiap RT ada minimal musola itu. Artinya cukup dekat. Yang kedua, jamaah di masjid itu bisa jadi membawa maslahat. Wanita yang nggak pernah ngaji Bu, misalnya suaminya juga nggak ahli agama. Kalau nggak pernah ke masjid, nggak pernah ke musola, dari mana mengembangkan keilmuan? Tata cara sholat belum tentu jenengan semua tata cara sholatnya sudah sesuai dengan Nabi. Doa-doa sholat, zikir pasca sholat itu belum tentu sudah paham. Tapi kalau ketemu jamaah yang lain minimal kita belajar, apalagi kalau di masjidnya ada taklimnya gitu. Kemudian berikutnya Bu, jenengan ke pasar, kemana Bu? Shoppingnya kemana biasanya? Mall mana Bu? Jenengan ke shopping itu sama suaminya dilarang atau boleh Bu? Betulan enggak? Dilarang atau diperbolehin Bu? Atau bukan bahkan didukung? Hah? Jari bapaknya lost doll. Boleh Bu? Boleh. Maksudnya wanita shopping ke pasar, ke mall, macam-macam biasa, masa ke shopping ke masjid nggak boleh? Yaitu apa? Melakukan sholat, beribadah kepada Allah. Nah, bagaimana nanti kalau wanita ke pasar biasa, ke tempat-tempat yang lainnya biasa, tapi ke masjid dilarang? Nah, sehingga pertimbangan majelis hadis semacam itu. Intinya wanita itu kalau tadi ada keamanan, lebih membawa kemaslahatan, berarti sholat di masjid atau di musola ya lebih baik. Oke, demikian jawaban Ustaz Lukman. Ngomong-ngomong, berapa tahun Ustaz di Timur Tengah ini? Oh, cukup lama Pak, 7 tahun. 7 tahun. Cukup luas, 7 tahun. Saya kira cukup. Tidak ada yang bertanya? Ya, Bapak Ibu sekalian, demikian kajian
ketarjian Ramadan pada kali ini. Saya yang memandu acara pada kajian kali ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebenarnya. Marilah acara kajian pada siang ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum